Assalamualaikum ayuhal ikhwah. Haidar موجود. موجودات. Alfito موجود. أين Alfito? موجود Ustaz. Ahmad mana ini? Fatur Rahman. Aina Fatur Rahman. Margi Lilo. Ya man Dikri. Alfito, sauti masmu. Mas Muzat. Baik. Lutfi Hakim. نعم أستاذ. Kaifa haluk? خير. Masyaallah. Ahlan. Zikri Juhna. Mana ada? Aina huwa? Kaifa haluka ya Zikri? Hadir Ustaz. Baik. Mahatma. Irsyad Hammam Dadat. Baik. Ila aina wasalna? Fi bab inna sahih? Alaysa kadhalik? بلى. ما زلنا في الحروف الناسخة إن وأخواتها. طيب. وصلنا إلى باب كسر همزة إن وفتحها صحيح أليس كذلك أيها الإخوة؟ أين أنتم؟ سمعتم صوتي؟ حيدر. نعم سمعت صوتي؟ سمعت. هل عندك الكتاب؟ عندي. طيب في أي صفحة نحن؟ نسيت. ها؟ نسيت. صفحة 141 افتحوا جميعا صفحة الكتاب في 141 Tiga. Tanya minta. Membaca persilapan tasbih tadi. موجود فتحتم الكتاب طيب الآخرون يغلق الصوت Iya. الآخرون يغلق الصوت. Irsyad Hammam أغلق الصوت, ditutup mikrofonnya. Lutfi juga ditutup mikrofonnya.
Baik. Fatahtum fi safhah 141. Baik, kasru hamzatu inna wa fathiha. Wa fathuha. Baik. Hunaka inna wa akhawatuha akhawat. Ma makna akhawat? Yani laha anwa'. Inna awalan, thumma anna. Ka'anna, lakinna, laita, la'alla. Baik. Mabahathuna al-yawm fi harfan at-tawkidan. Harfan tawkidan huwa inna wa anna. Baik, fahimtum hatta huna? Baik. Idza fahimtumul maddah yani mabahath al-yawm sawfa nuwasil fi dirasah hadhihi al-maddah. Baik. Awalan inna. Mata ya Ustaz nastakhdim harf inna wa mata nastakhdim harfu anna. Hakadha. Hadhihi al-mas'alah. Al-yawm sawfa nuhilluha wa nashrahuha lakum insyaallah. Baik. Unzur fi safhah 141 al-jihah at-taht asfal syai' asfal faqrah al-akhirah hunaka kasru hamzati inna wa fathuha. Ma makna? Yani mengkasrahkan hamzah inna dan memfatahahkannya. Jadi ada inna dan anna, itu maksudnya. Huruf inna dan anna. Inna wa anna harfani yufidani taukid wa ya'malani nasb fil ism wa rafa' fil khabar. Jadi dua huruf ini inna dan anna itu tugasnya adalah untuk mentaukidkan, untuk memastikan sebuah kalimat. Jika ada kata inna dan anna itu berarti kalimat itu sudah kalimat pasti, ya. Misalnya innallaha ghafurur rahim, di dalam Al-Qur'an qauluhu ta'ala innallaha ghafurur rahim. Nah, sesungguhnya, kalau dalam bahasa kita itu sesungguhnya. Nah, berarti sudah pasti gitu kan, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun, ya, dan Maha Pengasih. Nah, kalau misalnya dalam contoh lain, innal matara khairun wa barakah. Sungguh, sungguh pasti hujan itu mendatangkan kebaikan dan barakah. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa untuk memastikan sebuah kalimat ya, itu adanya harf inna dan anna. Fahimtum? Baik. Nah, ini muqaddimahnya bahwa harf inna wa anna itu untuk taukid dan dia bertugas untuk menasabkan ism. Ism di mana ism? Yang duluan setelah harf inna itu yang pertama adalah ismnya, kemudian yang kedua adalah khabarnya. Wa rafa' fil khabar. Wal ikhtilafat bainahuma anna al-ula maksurah hamzah wa tsaniyah maftuhah wa hadhihi al-hamzah la thalathu halat. Perbedaan keduanya, yang pertama inna itu hamzahnya kasrah dan anna itu hamzahnya fathah, berada di posisi atas harakatnya. Nah, ada 3 kondisi atau 3 keadaan ya yang membahas tentang kasrah dan fathah hamzah itu. Yang pertama, kondisi yang pertama adalah wajib ya, wajibnya kasar. Jadi mengkasrahkan hamzah itu wajib. Nah, jadi dalam kalimat itu adalah inna. Inna itu wajib. Nah, nggak boleh kita ganti ke anna. Nah, kita nanti kita sebutkan contohnya. Yang Ken Naufal Salim aglik as-saut. Nah, ditutup mikrofonnya ya, biar nggak terganggu dengan yang lain.
Baik, yang kedua wujubul fathi. Wujubul fathi artinya wajib difathahkan, yaitu anna. Nah, wajib meletakkan ataupun memberikan kalimat anna dalam kalimat tersebut. Nggak boleh inna. Ya. Nah, yang ketiga jawazul kasr wal fathah. Boleh keduanya, boleh diberikan kata inna atau boleh diberikan dalam kalimat tersebut kata anna. Nah, sekarang halaman selanjutnya 142 dibuka wujubul kasr. Nah, bagaimana kita tahu kalimat tersebut harus didahului ataupun diberikan kata inna. Nah, wajib ya, tidak boleh diberikan kata anna. Nah, kita baca di sini inda wujubul kasri. Adadun nuhah mawadhi'an katsirah li kasri hamzati inna wa kulluha fil waqi' yaudu ila miqyasin wahid wa huwa an takuna inna fi awwalil jumlah wa alla yasihha sabqu masdari minha wa min ma'mulaiha. ويمكن حصر المواضع التي في أول الجملة على نحو التالي. Yang pertama bahwa yang perlu kita perhatikan untuk mengkasrohkan inna ini itu kalimatnya itu adalah jika posisinya inna yang kita berikan ini ada di awal kalimat. Innallaha ghafurur rahim, innal matara jamilun, innal manzara mumti'un, hakadha. Fahimtum? Jadi posisi inna itu di awal kalimat. Itu wajib kasar, ya, wajib kasroh. Tidak boleh fathah. Fahimtum? Nah, yang pertama kita jelaskan beberapa posisinya, posisi inna ini. Yang pertama antakuna fi ibtida'il kalam. Yang pertama, harus inna itu berada di posisi paling awal dari sebuah kalimat. Contohnya, inna zaidan qa'imun. Inna harfu taukidin. Zaidan ismu inna mansub. Qa'imun khabar inna marfu' bidhammah adh-dhahirah. Jadi yang pertama posisinya ada di depan kalimat, ada di awal kalimat. Paham tuh? Ya. Nah, posisi yang kedua antaqa'a fi awalil silah. Boleh dipakai inna itu antaqa'a fi awalil silah. Jadi posisinya itu berada setelah silah, ya. Ismul mausul. Ismul mausul apa? Apa yang dikatakan ismul mausul? Contohnya apa? Alladzi, ya. Alladzi berada dalam kalimat tersebut. Contohnya ada di bawah. Uqaddirul ladzi innahu mujiddun. Ya. Uqaddirul ladzi innahu mujiddun. Artinya saya menghormati, ya, orang yang benar-benar atau sungguh-sungguh dalam belajar. Qaddiru. Nah, kalau ada kata alladzi, nah, kan kata alladzi kan itu ismul mausul. Nah, boleh memakai setelahnya innahu. Jadi posisi si inna ini berada di tengah-tengah kalimat, tidak di awal kalimat. Tadi Ustaz katakan bahwa wajib inna itu di awal kalimat, ya kan? Nah, boleh dia di tengah kalimat. Ada syaratnya. Ya, ada syaratnya. Antaqa fi awwalis silah. Syaratnya apa? Dia berada setelah ismul mausul, yaitu kata alladzi. Nah, itu. Baik. Tsumma. Fahimtum hatta huna? Idzan kalau misalnya uqaddir alladzi innahu mujid. Contoh yang lain misalnya. Adrusu, kata adrusu, ana adrusu fil ma'had
alladzi mabnahu jamil. Alladzi mabnahu jamil. Kita coba masukkan kata inna. Ad-durusu fil ma'had alladzi mabnahu jamil. Kita coba masukkan ke dalam kata inna ini. Tadi kan nggak ada kata inna. Ad-durusu fil ma'had alladzi jauhu jamil atau alladzi mabnahu jamil. Dan kita masukkan ke dalam inna ad-durusu fil ma'had alladzi innahu jamil. Paham tuh? Saya sekolah di pesantren yang ma'hadnya itu sungguh cantik ataupun sungguh bagus. Paham tuh? Nah, ini adalah pemakaian inna di tengah kalimat. Harus dibarengi dengan kata alladzi. Paham tuh matauna? Nah, dijelaskan di bawahnya al-jumlah min inna wasmiha wa khabariha la mahalla laha min al-i'rab silatul mausul. Jadi i'rabnya ya yang ada garis ini yang diberikan garis di bawah innahu mujid ini dengan alladzi juga digariskan ini memberikan tanda bahwa jumlah ini jumlah min inna wasmiha wa khabariha la mahalla laha min al-i'rab silatul mausul. Maksud la mahalla laha min al-i'rab, dia nggak bisa berubah-ubah ya. Nggak bisa berubah-ubah harokatnya, dia mabni. Ya. Memang nggak bisa di-i'rabkan. Fa in lam taqa' fi awal jumlah silah kanat wajibatul fath. Jika di tengah-tengah kalimat ya ada kita berikan harf taukid dan tidak ada kata ismul mausul atau kata alladzi, itu wajib fathah. Nah, jika di tengah kalimat ya. Jadi kuncinya itu kalau di awal kalimat antum pahami pakai inna, kalau di tengah kalimat pakai anna. Boleh pakai inna kalau misalnya ada silah mausul, ada kata alladzi. Tidak boleh pakai inna ya di tengah kalimat kalau tidak ada kata alladzi. Wajibnya pakai apa? Pakai anna. Paham tuh? Contohnya di bawah lagi. Uqaddirul ladzi fi amalihi annahu mujiddun. Kenapa tidak pakai inna Ustaz? Karena tidak ada alladzi. Paham tuh? Posisi yang ketiga yang diwajibkan pakai inna ya, mengkasrahkan hamzah. Antaqa fi awwali jumlatis sifah. Antaqa fi awwali jumlati as-sifah. Jadi posisi inna itu ya berada di dalam jumlah as-sifah. Jumlah as-sifah yang mana? Mujiddun. Nah, seperti tadi innahu jamilun. Ya, ad-durusu fil ma'had innahu jamilun. Jamil ini adalah sifat, kata sifat. Jamil, bagus, ya. Mujiddun juga kata sifat, ya. Orang yang bersungguh-sungguh, orang yang semangat, ya. Nah, itu adalah kata sifat. Antaqa fi awwali jumlati sifah. Misal, uqaddiru taliban. Saya respect kepada talib. Nah, uqaddir itu bisa kita artikan respect ataupun menghormati, ya. Uqaddir taliban innahu mujiddun. Uqaddir ada ماذا فعل اسم حرف فعل طبعا فعل ماذا فعل مضارع أمر atau ماضي. Baik, mudhari' taliban maf'ul, innahu inna. Jadi kalau kata ada innahu kita bagi dulu inna dulu, kita i'rabkan
inna harfu taukidin la mahalla lahu min al-i'rab. Ha, ma huwa ha dhamir muttasil, ya, dhamir munfasil. Ini dhamir munfasil. Baik, summa mujiddun. Nah, dhamir munfasil ini dia jadi apa? Jadi ismun inna, ya, ismun inna. Baik, fahimtum? Mujiddun jadi khabar inna. Nah, jadi mujiddun jadi khabar inna. Ini adalah posisi di mana innahu itu bisa jadi di tengah, ya, bisa kita jadikan di tengah. Tapi selain dengan nggak ada jumlah sifah atau fi awalis silah, itu nggak boleh kita jadikan inna itu di posisinya di tengah. Baik, fahimtum hatta huna? Baik. Yang dilihat di bawahnya al jumlah min inna wasmuha wa khabariha fi mahalli nasbin sifatun li talib dan al jumal ba'da nakirat sifat. Karena jumlah setelah nakirah taliban, ya, jumlah setelah nakirah itu adalah bisa dikategorikan ke dalam sifat. Innahu mujid ini karena kenapa? Taliban ini adalah nakirah. Nah, mana nakirah? Nakirah ini ada taliban. Kalau ma'rifatnya ada at-talib. Nah, tetapi ini taliban. Nah, jadi jumlah setelah nakirah adalah sifat. Setelah nakirah, innahu mujid. Jumlah kan? Innahu mujiddun. Jadi jumlah. Nah, berarti innahu mujid ini adalah sifat. Fahimtum? Fa'in lam taqa' fi awwali jumlah sifah lam tuksar. Kalau tidak berada inna di awal jumlah sifah, dia tidak boleh diberikan inna, tetapi harus diberikan anna. Karena apa? Karena posisinya di tengah kalimat. Baik. Fa'in lam tuksara. Contohnya, uqaddir taliban indi. Innahu mujiddun. Ini contoh yang kedua lagi, ya. Qadir taliban indi innahu. Nah, taliban kan nakirah. Indi innahu mujiddun. Nah, saya menghormati santri, ya, yang sesungguhnya dia giat. Paham tuh? Kemudian yang keempat, antaqa fi awalil jumlatil hal. Antaqa fi awali jumlatil hal. Baik. Uqaddir at-talib. Nah. Uqaddir at-talib innahu mujid. Al-jumlah min inna wasmiha wa khabariha fi mahalli nasbin hal min at-talib lianna al-jumal ba'da al-ma'arif ahwal. Di sini uqaddir at-talib. Tadi taliban, nggak ada al. Sekarang ada al, at-talib. Nah, bisa diperhatikan di halaman setelahnya. Innahu mujid. Nah, jadi kalimat innahu mujid ini adalah al-ma'arif, al-ahwal. Jadinya hal, dia keadaan. Nah, kalau tidak ada al, maka innahu mujidnya itu jadi sifat. Tapi kalau ada al at-talib, innahu mujidnya itu jadi jumlah hal namanya, ya. Makanya dia bisa masuk ke innahu, bisa masuk inna. Fahimtum? Baik. Fahimtum amla man hadza Fathur Rahman. Aina anta? افتح الصوت. حدير سات حدير. طيب. حدير سات. كيف حالك؟ بخير والحمد لله. فهمت؟ فهمت. طيب. أقدر هذا فعل اسم أو حرف؟ فعل. ها؟ فعل. فعل ماذا؟ فعل مضارع. ممتاز.
طيب أقدر نعم فعل مضارع الطالب الطالبة هذا يكون مفعول منصوب صحيح مفعول في محل نصب حال. Nah, innahu mujib. Inna harfu taukidin. Hu dhamirun munfasil. Mujiddun khabar inna. Hakadha. Innahu mujiddun al-jumlah min inna wasmiha wa khabariha fi mahalli nasbin. Hal min at-talib. Bentum. Jadi i'rab innahu mujid itu al-jumlah min inna wasmaha wa khabariha fi mahalli nasbin hal. Jadi dia menjadi kategori hal ya. Baik. Thumma uqaddiru talibal al-mujidda wa innahu muta'awin ma'a zumalaihi. Qaddir at-talibal al-mujidda, saya menghormati at-talib ya, at-talib al-mujid. Santri yang giat. Wa innahu, dan dia sesungguhnya saling tolong menolong bersama teman-temannya. Ya. Innahu. Al-waw huna wawul hal. Ya, perhatikan waw yang di innahu itu wa innahu itu wawul hal. Wal jumlah min inna wasmiha fi mahalli nasbin hal. Ini juga jadi kategori hal. Nah, fa in lam taqa' fi awwali jumlatil hal lam tuksar. Jadi kalau tidak berada di posisi setelah hal, ya, dia tidak boleh dikasrohkan. Nah, contohnya apa Ustaz? Nih di bawahnya. Uqaddir at-talib wa indi. Nah, ini kan ada indi ini. Nah, dia tidak menjadi hal. Nah, wa indi annahu mujib. Karena ada kalimat setelahnya. Bukan kalimat hal. Syarat kalimat menjadi hal apa? Sebelumnya adalah al, kemudian dia tidak dipisah oleh kalimat yang lain. Sedangkan di sini ada kalimat indi. Nah, kalau waw dipisah dengan kalimat indi, dia tidak menjadi kalimatnya hal. Fahimtum? Baik. Fa in lam taqa' fi awwali jumlatin hal lam tafsah. Ini adalah contoh yang contoh yang pertama ya, dari tidak boleh dikasrohkan dikasrohkan harf taukid. Nah, tidak boleh dijadikan inna. Fahimtum? Al-mutabaqi min al-waqt 10 daqaiq. Mungkin akhud wahid akhar. Baik. Yang sekarang kita ambil satu lagi ya, 5. Jadi 5 syarat dan ketentuan boleh dikasrohkannya harf taukid ya, seperti inna itu. Satu lagi kita ambil yang kelima, posisinya antaqa fi awwali jumlatin mahkiyatin bil qaul sawa'un kanat ba'da lafzil qaul mubasyarah am la. Jadi posisinya itu berada di awal jumlah jumlah cerita ya. Awal jumlah makiyah bil qaul. Nah, misalnya jumlah perkataan ya, gitu ya. Sawan akanat ba'da lafzil qaul mubasyarah am la. Boleh jadi lafaz qaul itu, lafaz perkataan itu secara langsung atau tidak. Contoh, supaya kalau ada contoh, jadi pengertian ini itu lebih mudah dipahami. Qala Aliyun inna Zaidan karimun. Nah, kan kalau misalnya kita ingin bercerita ya tentang hadis atau tentang misalnya kita ingin menyampaikan suatu berita kepada orang, kita memberikan qala fulan. Nah, innahu karimun. Qala fulan inna Muhammadun zakiyun. Inna Muhammadan zakiyun. Hakadha. Jadi qala ini adalah jumlah mahkiyah.
Kalau ada qala. Nah, kalau ada qala, kemudian setelah qala itu harus wajib inna, nggak boleh anna. Misal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna anna hadza. Nah, itu nggak boleh. Tapi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna. Nah, wajib pakai inna. Gitu ya. Inna ila akhirih. Nah, inna apa gitu ya. Fahimtum hadza ya ikhwah? Nah, jadi kalau di'irabkan qala fi'lun madhi, aliyun fa'ilun marfu', ya. Inna harf taukid, zaidan ismun inna, karimun khabar inna. Cukup sampai di situ i'rabnya? Tidak. Ada lanjutannya. Al jumlah min inna wasmiha wa khabariha. Nah, jumlah inna ya, zaidan ismu inna, karimun khabar inna, fi mahalli nasbin. Nah, kemudian kita i'rabkan lagi fi mahalli nasbin maqul al-qaul ay maf'ul bihi lil fa'il qaul. Nah, artinya maqul al-qaul, yang diceritakan. Nah, siapa yang diceritakan? Misalnya kita ada cerita, kita sampaikan, ini yang membawa cerita ataupun yang mengisahkan cerita. Qala Aliyun, berarti yang bercerita itu ada si Ali. Kemudian inna Zaidan karimun, inna Zaidan karimun ini menjadi objek yang diceritakan. Nah, paham tuh? Jadi objek yang diceritakan ini fi mahalli nasbin maqul al-qaul. Yang dibicarakan, ya, objek yang dibicarakan, maf'ul bihi lil fi'il qaul. Fahimtum hatana ya ikhwah? Aina al-akharun? Ahmad Irfan Effendi, mafhum? Aina Ahmad? Alfito, aina anta? Zikri. Hadir. Baik, fahimtal maddah? Insyaallah, Tat. Baik. Ada yang ingin bertanya? Hal indakum soal? Hai, man yurid an yas'al anil maddah. Gimana? Enakan mana? Menjelaskan lewat video e-learning atau lewat Zoom? E-learning, Tat. E-learning. E-learning. Kenapa? Sinyalnya, Tat. Oh, sinyal. Tat e-learning. Masalah sinyal ini kampung, Tat. Oh, Iya, Haidar, Tat, bener, Tat. Haidar di mana? Aina taskun? Karawang, Tat. Karawang, kota Karawang. Tadi bukan aneh yang ngomong, Tat. Hah? Tadi bukan aneh yang ngomong. Ana yang ngomong, Tat. Oh, Zikri, Aina taskun? Ana nggak lagi di rumah. Ana tinggal di Purwakarta, tapi ini di Warung Kadu, Tat, di Pasawahan, desa. Oh. Lagi di desa. toko orang tua. Oh, begitu. Oke. Nanti ini rekod rekamannya nanti Ustadz kirim ke e-learning. Ini Muhammad Ihsan Hanin baru masuk. Kita mau tutup. Muhammad Ihsan Hanin. Aina anta? Ya, nanti insya Allah rekaman Zoom ini, penjelasan ini akan kita kirimkan di e-learning. Nanti dikabari bagi teman-teman yang ingin melihatnya, silakan. Ya, yang belum absen di sini, nanti silakan absen di e-learning. Ya, kembali diputar videonya.
untuk menambah pemahaman. Nah, sekarang yang belum dipahami, sekarang siapa yang ingin bertanya nih? Sebelum habis waktunya. Wujud soal? Muhammad Ihsan, aina anta? Fista Kamil, aina anda? Wujud. Hadir Ustaz. Ustaz, hadir. Nah, kaifa fahimtal maddah? Lam afham kullah. Masya Allah, barakallahu fiik. Baik, dan indaka soal? Afid. طيب لو كان عنده سؤال يريد أن يسأل عن المادة فيتصل بي عبر WhatsApp atau عبر Telegram. Ya, jadi yang punya pertanyaan boleh nanti bisa hubungi saya lewat Telegram dan via WhatsApp juga bisa, insya Allah. Nanti dikirim aja soalnya apa yang tidak dimengerti, difotokan kalimatnya, kemudian dikirimkan ke Telegram. Baik. Nah, Ustaz. Barakallahu fikum. Insyaallah naltaqi fi maratil qadimah wa nakhtatim bi du'a kafaratil majlis. Subhanakallah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. illallah.